Sebuah minibus yang dikemudikan oleh seorang buronan bandar narkoba dihentikan polisi di Jalan Sumatera Lintas Timur, Desa Penawarejo, Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang, Kamis siang. Polisi menggeledah pengemudi dan mobil. Pengemudi minibus ini awalnya membantah tuduhan polisi. Ia berkali-kali bersumpah tidak memiliki narkoba. Tersangka bernama Fadila, 33 tahun, warga Menggala Timur, Tulang Bawang. Ia tak berkutik setelah polisi akhirnya menemukan satu bungkus sabu-sabu di laci pintu pengemudi. Sabu-sabu dalam bungkus rokok itu jatuh ke tanah saat polisi menggeledah dalam mobil. Saya nanya. Sakit kamu, Re? Tersangka atas nama FD di pinggir jalan lintas timur Kecamatan Banjar Margo. Saat penggeledahan tersangka didapatkan barang bukti yaitu satu buah klip yang berisi sabu yang diletakkan di pintu mobil tersangka. Tersangka dijerat dengan pasal 114 Jonto 132 sub pasal 112 Jonto 132 dan dijerat dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara. Fadila terkenal licin dan beberapa kali lolos dari sergapan polisi. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu pemasoknya yang identitasnya telah diberitahukan tersangka ke polisi. Atas perbuatannya, Fadila terancam hukuman 20 tahun penjara. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Mana nomor salah nih? Rumah bandar narkoba di Desa Negeri Ngarip, Kecamatan Wonosobo, Tanggamus digerebek polisi. Tersangka bernama Zainopan, 29 tahun, ditangkap tanpa melawan. Polisi awalnya kesulitan mencari barang bukti sabu-sabu di rumah tersangka. Ia awalnya terus membantah memiliki narkoba. Penggeledahan rumah Zainopan yang berlangsung lebih dari 1 jam membuahkan hasil. Polisi menemukan 6 bungkus sabu-sabu serta belasan plastik klip yang disembunyikan Zainopan di dalam pipa besi penggantung kain gorden. Bukti kami temukan di hordeng. Jadi ada hordeng, ada tutup hordeng tersebut, di dalamnya itu kami temukan barang bukti sabu-sabu tersebut. Betul bahwa warga setempat pada berkumpul menyaksikan langsung, dan pada waktu kami mengadakan penggeledahan disaksikan juga aparat setempat dari pihak keluarga. Tak hanya di daerahnya sendiri, Zainopan juga menjual sabu-sabu hingga ke Lampung Barat. Tersangka berdalih nekat menjual narkoba karena tergiur pada keuntungannya. Menjual Wonosobo sama ke Lampung Barat dengan Kota Agung Barat Wonosobo. Ada yang kamu jual dengan mahasiswa ataupun anak sekolah, anak SMA? Tidak pernah. Tidak pernah? Benar? Benar. Yakin? Yakin. Sudah berapa lama kamu main narkoba? Baru 6 bulan. Baru 6 bulan ini? Ya. Kenapa niat kamu sampai ke arah situ? Kan masih banyak pekerjaan lain selain kamu jual narkoba. Kebutuhan benar. Kebutuhan. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu pemasoknya. Atas perbuatannya, Zainopan terancam hukuman 20 tahun penjara. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. Lo sakit-sakit bunuh orang terus lo kerjanya lo. 3 anggota geng motor babak belur dihakimi massa di Jalan Bypass Soekarno-Hatta, Sukarame, Bandar Lampung, Kamis siang. Mereka yang merupakan pelajar SMA ditangkap warga karena mengancam warga dengan cara mengacung-acungkan senjata tajam pada sejumlah pengendara motor. Beberapa anggota geng motor kabur. Mereka berkonvoi motor yang berjumlah belasan orang, diduga akan tawuran dengan kelompok geng motor lain. Tadi lu buang kemana tadi? Senjata tadi? Kenapa? Lu buang kemana senjata tadi? Demi Allah gua nggak tahu. Gua bawa motor bang. Yang sajam ngaku. Yang tajam di belakang bang. Serius bang. Yang kita orang yang sajam bang. Iya bang. Iya. Ada dua motor bang. Iya dua motor tadi. Dua-duanya bawa. Yang di belakang itu yang satu dibuang di bebas bang. Ketiga anggota geng motor yang ditangkap warga dievakuasi polisi ke Mapolsek Sukarame, Bandar Lampung. Polisi tidak menyita barang bukti senjata tajam karena senjata tajam itu dibawa oleh para pelaku yang kabur. Kamis siang ketiganya telah dibebaskan polisi setelah dijemput orang tuanya. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung.
Kota Bandar Lampung diteror geng motor. Mereka meresahkan karena kerap membuat onar dan tawuran menggunakan berbagai senjata di jalan raya hingga menakutkan warga. Untuk memberantas geng motor brutal itu, polisi Bandar Lampung pada Kamis siang menyatakan memperbolehkan warga menangkap para geng motor yang membuat onar. Polisi mengajak warga memberantas geng motor. Warga yang menangkap para pelaku diminta tidak main hakim sendiri. Setelah para pelaku ditangkap, diminta langsung diserahkan ke polisi. Tidak boleh melakukan main hakim sendiri karena ada proses pidana yang harus dilewati baik dari pembuktian. Untuk melakukan proses tertangkap tersebut harus diketahui pasti bahwa orang tersebut melanggar suatu tindak pidana. Di situ ada beberapa unsur apakah tawuran itu terjadinya tindak pidana 351, 170 atau membawa undang-undang darurat. Setiap orang yang mengetahui bahwa dapat untuk melakukan pencegahan namun mengamankan para pihak yang terlibat dan selanjutnya bisa bekerja sama dengan Babin Kamtibmas atau kepolisian setempat bersama-sama untuk melakukan pengamanan atau menangkap pelaku-pelaku yang diduga melakukan tindak pidana baik penganiayaan, baik pengeroyokan maupun memiliki senjata tajam tanpa izin. Geng motor di Bandar Lampung telah melukai beberapa warga. Pada akhir 2022 lalu, seorang pemuda jadi sasaran kebrutalan geng motor. Korban yang sedang mengendarai motor diserang geng motor dengan senjata tajam hingga salah satu jarinya putus. Selasa malam lalu, 2 orang Teluk Betung juga dianiaya geng motor. Kedua korban dianiaya para pelaku dengan senjata tajam. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung.